Halo sob, selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas seputar kripto ya, aset kripto, cryptocurrency, koin, token. Nah, oke teman. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi ya ke kalian, karena kan saat ini seperti yang kalian tahu nih, si perkembangan kripto ini sangat luar biasa teman ya, di Indonesia pun sampai latah nih ke para artis pun ikut melaunching sebuah token. Seperti yang kalian tahu, kemarin dulu itu ada Anang Hermansyah ya dengan token asiknya, kemudian Leslar ya, kemudian anaknya Haji Yusuf Mansur juga ya, itu merilis token teman-teman. Jadi sebetulnya saya hanya sedikit mengedukasi ke kalian nih, bahwa teman-teman kita itu harus research dulu ya, harus teliti dulu ya. Memang sih kita tahu figur-figur di belakang token tersebut ya, taruhlah itu sudah tidak asing lagi buat kita semua ya. Tapi jangan sampai kalian tergiur dengan figur yang di belakangnya teman, di belakang token tersebut ya. Misalnya token asik ya, memang figurnya kan seorang artis yang sudah terkenal ya, yang mungkin reputasinya sudah tahu ya kita semua ya. Tetapi kita harus sedikit dan lebih usaha lagi ya untuk mengkorek nih, sebetulnya token yang beliau listing itu, baik itu misalnya Anang Hermansyah atau Leslar ya, itu mempunyai fundamental gimana, roadmap kedepannya gimana, terus project-projectnya seperti apa, nah use case-nya seperti apa. Nah teman, jangan sekedar kita membeli misalnya karena ada offer ICO ya, pre-sale nih yang murah, tokennya lagi murah, dan kita tahu figurnya. Nah, kita tidak memperdulikan hal-hal teknis seperti tadi ya saya bilang ya, kita main beli aja nih, kita tidak kita menyampingkan nih justru aset analisa fundamentalnya ya, itu seperti saya bilang tadi, roadmapnya gimana, projectnya gimana, white papernya kita harus baca juga, harus tahu ya project kedepannya gimana nih ya. Jadi memang tidak hanya sekedar kita buy ini token, kita hanya melihat figurnya saja, figur di belakangnya sebenarnya, figur di belakang token tersebut ya, itu sangat bahaya menurut saya ya. Karena kan seperti yang kita ketahui juga, kita beli token ASIC sebenarnya ya di harga berapa, melejit sebentar malah drop ya. Karena memang untuk melisting sebuah token itu memang sangat gampang menurut saya ya. Kita hanya bisa, mungkin bagi yang mempunyai fanbase ya, pengikut follower yang banyak, sangat gampang teman-teman ya, dan menggandeng seorang developer untuk mendevelop sebuah token misalnya ya, itu menurut saya sangat gampang. Tetapi memang projectnya itu harus betul-betul jalan teman, harus jelas ya, kita harus mengetahui, makanya harus dior dulu, harus research dulu ya di program yang mereka kedepankan apa nih, jalan nggak nih. Jangan kita main beli aja dan ujung-ujungnya kita nanti akan menyesal ya, karena di kripto itu teman-teman sangat dimungkinkan aset kita itu hilang semua ya. Karena ada beberapa teman saya juga yang dia beli koin ya, beli token nih, tetapi tidak riset dulu fundamentalnya gimana, roadmapnya gimana, projectnya gimana, malah rubuh dan uangnya ludes habis teman-teman ya. Jadi saya sarankan kalian pelajari dulu token-token yang memang mereka figur yang sebenarnya sekarang di Indonesia yang lagi heboh-hebohnya nih ya, banyak artis-artis yang mengeluarkan token. Kalian pelajari dulu use case-nya untuk apa, penggunaannya nanti buat apa, projectnya dia akan apa aja, yang project yang akan dia launching ya. Itu pun harus masuk akal teman-teman, jangan project yang memang kita pikir tidak masuk akal, itu mungkin tidak akan jalan nanti ya. Jadi itu sedikit edukasi dari saya, kenapa saya masih percaya sama Pi Network. Pertama, dia memang tidak ada ICO ya, tidak ada pembelian di awal, pre-sale tidak ada, sehingga kita hanya tidak perlu mengeluarkan uang untuk memiliki
memiliki atau mengumpulkan koin Pi ini nanti, mudah-mudahan ini nanti listing di market. Kita tidak usah muluk-muluk harganya terlalu mahal, tapi minimal listing aja dulu, itu sudah suatu kemajuan yang luar biasa ya bagi saya, karena bagi kita semua para pionir, karena memang kita berangkat dari nol teman-teman. Kita tidak mengeluarkan uang sepeser pun, kita hanya meluangkan sedikit investasi waktu di sini ya. Oke, itu sedikit edukasi dari saya. Mengapa saya pun terutama masih percaya sama Pi Network, karena saya lihat bukan hanya figurnya saja yang bagus, tapi projectnya, use case-nya nanti ya, ini sangat luar biasa teman. Jadi ini akan berharap nih mempunyai misi si foundernya ini akan menjadikan kripto itu sebagai mata uang teman-teman. Tentunya ini perlu waktu, perlu dukungan, perlu ekosistem yang kuat terbentuk, baru ini akan sukses. Kita selaku pionir, saya hanya ada 2 kata buat kalian: take it or leave it ya. Jangan kuar-kuar tidak karuan, kapan KYC, kapan bisa jadi sultan. Dukung aja ekosistem dan Pi Network core team. Kita bisa terus mensupportnya dengan memberikan ya komentar-komentar positif dan klik petir terus di aplikasinya. Walaupun toh nanti ke depan misalnya ini scam, toh kita tidak rugi apapun, kita hanya rugi mungkin waktu, itu pun tidak seberapa setiap hari. Saya yakin tidak nyampe 10 detik ya kalian buat untuk sekedar login dan klik petir ya. Itu aja edukasinya. Kalian silahkan dior dulu sebelum membeli aset token atau aset kripto lainnya, itu silahkan dior dulu, research dulu. Jangan hanya membeli suatu token atau koin karena hanya figurnya saja, figur di belakang token tersebut. Sekian informasinya, sekian edukasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung channel ini tentunya ya. Bagi yang baru mengenal, silahkan dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share, biar saya juga tambah semangat nih untuk memberikan edukasi nantinya selain Pi ya. Kita akan membahas teknologi kripto ini di next konten. Terima kasih atas dukungannya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.